lagi di Share It, Share Our Stories. Yeay. Bareng aku Brisa. Aku Raffi. Aku Tatang. Aku Dadang. Oke. Jadi Share It hari ini kedatangan tamu Mas Tatang dan Mas Dadang. Kelihatannya kedua tamu kita ini kembar tak seiras gitu guys. Beda orang tua. Enggak beda. Oh beda ternyata. Iya. Sok tahu. Beda itu, Iya, beda iya, ibu sama bapak. Iya, lolek sama kan dulur jenenge. Tapi sama-sama bapak saya cowok, ibu saya cowok. Bener. Oke. Oh iya. Kan khawatir ya kalau ibunya cowok juga. Ya jangan sampai lah. Jangan sampai lah. Tuh nanti keluarnya dari mana? Ayo. Terus. Yeay. Oke. Jadi di episode kali ini kita ngangkat bullying sebagai tema episode ini. Oke. Bullying ya. Mas Tatang nih. Setahu aku, Mas Tatang ini pernah menjadi pelaku bullying gitu ya. Top global. Top global Waduh, bullying, parah bro. nih. Oke, let's story dong gimana bukan prosesnya ya. Maksudnya kenapa sih Mas melakukan Tatang hal ini itu. melakukan hal itu kayak gitu. Oke, berhubung saya kan sudah dapat hari ini ya. Jadi bebas bercerita. Iya. Kalau mau hujat silakan. Siapa tahu boleh. dibales. Jangan sampai dong. Oh pernah sih tapi. Jadi ceritanya tuh kenapa kok bisa pengen bully gitu ya. Jadi kayak rasanya tuh dari awal itu udah dari kecil ya suka bully itu dari kecil. Kayak lihat teman-teman itu suka ada yang kurang gitu loh. Maksudnya kalau tak lihat itu oh sih arek iki kok ngene ngono misalnya. Kenapa sih kok arek iki kurang gitu loh di mataku. Jadi aku ngelihatnya tuh harus mau perfect gitu loh. Jadi aku melihat diriku sendiri pun dulu perfect ya. Tapi kan sekarang berubah. Welek kan. Mbok kira kon wis oke ngono ta. Burung ya aku. Cek gelandangan. Jadi ya intinya semua orang yang tak lihat merasa kurang itu selalu tak bully, entah itu dari penampilan, entah itu dari finansial, bahkan itu pun aku juga padahal itu finansial lagi turun-turunnya kan sama gitu. Ya intinya pengen bully terus lah, mendapat kesenangan juga kan dulu itu. Dulu kan zaman dulu kalau suka bully kan dikira paling berani itu di sekolah itu Paling kan. kuat. Paling kuat tuh kan, Si merasa paling paling hits kuat gitu ya. dulu sempat punya geng juga kan. Udah tahu kan Ketua ini. geng nggak? Pakai lato-lato tahu orangnya. Gini. Oke. Dah gitu aja sih, punya kesenangan tersendiri bully itu. Jadi bullying atau jahil nih jatuhnya. Kalau aku sih dulu jatuhnya lebih ke bully. Soalnya sempet dulu itu sempet pernah ada yang Meninggal. ya nggak sampai pembunuh aku namanya itu kalau meninggal. Dulu itu sempet sampai dulu kan aku pernah bully orang yang finansialnya di bawahku itu kan. Dia sampai bertengkar sama orang tuanya sendiri itu loh. Anak kan jadi kayak kalau sekarang nih mikirnya kayak wah goblok diriku dulu ini. Emang goblok sih kan. Sampai sekarang enggak? Oh enggak dong. berarti Sekarang udah pinter tobat. dong. Sekarang udah sampai tobat. sekarang ya kan? Kan dong. Sekarang udah tobat, udah berhenti bully-bully karena ya efek sampingnya bakal ke Berhenti bunuh diri. berhenti membuli. Dia membuli. Itu aja sih. Oke, itu tadi cerita dari Mas Tatang. Jadi Mas Tatang ini tuh guys, mungkin dulu itu masih kecil ya, umurnya masih belum mengerti. Belum mengerti. Kalau ini tuh hal yang buruk, hal ini tuh baik buruk itu masih belum mengerti gitu. Dulu kan kecil kan pastinya cuman cari kesenangan aja. Iya gitu. Kesenangan. Jadi Mas Tatang ini mencari kesenangan dengan membuli teman-temannya gitu. Buat teman-teman yang masih kecil, jangan diikutin ya Mas Bocil Tatang. kematian aja. Dulu sempet dibilang bocil kematian jangan sampai kan. Jangan ikuti jejaknya Mas Tatang, oke? Oke, sekarang lanjut nih ke Mas Dadang. Mas Dadang nih pernah nggak sih? Ya Allah, dosa banget mulut gue. Mas Dadang pernah juga ngebully kayak Mas Tatang gini atau justru malah jadi korbannya gitu? Jadi buat bullying yang memang benar-benar sampai kena mental atau apa ini, alhamdulillah aku berbaur sama teman baik semua. Alhamdulillah.
Amin. Cuman ya namanya memang tongkrongan, ya dimaklumi lah. Ya namanya memang dibuat bercandaan, dicari asiknya aja kayak gitu tuh. Oh jadi kayak apa ya? Kalau lagi nongkrong terus bullying itu kan, iya apaan sih lo kayak gitu-gitu. Kayak gitu, misal kayak apa namanya? Upil kuda kayak gitu. Bil kuda. Oh gitu. Kok iso? Nah, jadi ternyata Mas Dadang ini baik-baik ya, nggak pernah membuli dan alhamdulillah juga tidak pernah dibully gitu. Tidak pernah dibully, tidak pernah membuli. Nah, Oke, good sih. Untuk Mas Raffi sebagai host Share It sendiri, pernah nggak sih ada pengalaman bully-membully gitu? Atau Sepertinya pernah ya. Tapi pada saat itu kita itu nggak tahu gitu. Kategori membuli ini masuk di mana? masuk di mana gitu. Kategori bercanda ini masuk di mana? Dulu waktu aku SMA kan sekolah di pesantren. Anak pesantren. Bro. Ketika kita apa ya? seger, iya. Kalau kita jadi adik kelas, kita itu pasti disuruh-suruh sama senior. Iya, Ya, bener-bener. betul. Ya. Adik kelas. Oh, Nah, ya. disuruh beli ngambil makan, disuruh beli rokok atau semacamnya kayak gitu. Nah, Duh, pesantren dulu ketika- beli rokok. ketika aku jadi kakak kelas, kita melakukan hal yang sama gitu. Jadi itu semacam lingkaran setan gitu. Oh, yang jadi memang kebiasaan- sudah menjadi tradisi, makanya Kebiasaan turun-menurun gitu ya. kebiasaan turun menurun. Tapi yang aku ingat itu satu, waktu aku ulang tahun, waktu dulu di pesantren. Di ulang tahun, kan kalau di pesantren kan mandi bareng ya. Mandi bareng laki sama laki semuanya gitu. Ingat banget itu aku ulang tahun mandi bareng, tiba-tiba temanku itu ya surprise ulang tahun. Ya mungkin mereka bercanda gitu. Aku pada saat itu ya nggak nganggep bercanda, tapi kalau diinget-inget lagi, wah ini udah masuk tahap pembulian. Aku disiram pakai kencing, terus temanku Waduh. ada yang berak Parah di, sih. di anu pakai tangannya, terus di anu ke apa punggungku cepok gitu. Wah, itu parah sih. Parah sih. Ini kita lihat apa namanya kayak setelur atau Enggak, tepung aja itu enggak. Udah kayak Itu pun ada rasa mangkel ya, Bun. ya. udah Ini geram malah gitu ya. Berak, Bro. Ini malah memang benar-benar lebih jorok lagi kata Lebih manusia. iya bener-bener. Dan itu mereka nganggap bercanda gitu ya, nggak habis pikir gimana berak itu. Iya di anu sendiri terus di gitu. Tuh aku mandi habis sampo segini nggak hilang baunya. Untung kena apa punggung sini ya, kena kepala. Wah, Iya bayangin aja. nggak hilang baunya Berak sehari itu. berpala. Aduh ya Allah. Gak cuma gak hilang baunya, mungkin bahkan teksturnya pun juga sulit ya. Dah yuk. Terus kan jatuh sama dia, diambil dibuang gitu. Iya. Bisa kan diambil lagi. diambil dibuang. Nggak habis pikirnya itu kenapa dia merelakan tangannya buat pegang payanya Iya sendiri. bener. Nggak Gitu tahu, ya? dia mungkin nggak gila. Nggak Ini kan jijik, nggak jijik. sesimpel air comberan deh. Itu aja udah jijik. Yang mau nyiram aja gini-gini tangannya tuh. Iya benar. Dia diambil gini ya. Ih. Masih hidup sepertinya orangnya. Wah, kalau Mas hidup ketemu itu gimana ya? Mau Iya, diapain? iya, biasa aja ya. Panjang Emang umur ya, kayak Mas. gitu bercandanya. Tapi Sempat dulu juga reaksinya gimana ya, Mas? ya ketawa-ketawa aja. Ketawa. Ya ketawa-ketawa biasa aja, ulang tahun. ya. Tapi dia di dalam happy karena hatinya itu lagi ulang tahun Ulang posisinya tahun. gitu loh. Oh iya ya. Tapi perilakunya itu gak seharusnya yang dilakukan Nah, kayak betul. Pesantren tuh. ya. Iya di pesantren. tapi di dalam hatinya Yang mangkel sih, karena itu gak hilang baunya. Pasti iya kan. Nggak Nyamplung hilang tas baunya. ini siapa gitu sini. Tapi sekarang? gini. Ya hilang lah. Sampai sekarang Be masih nempel. Udah itu aja sih. Tapi aku sempat pernah juga ngelihat pembulian. Jadi waktu aku kelas masih 1 SMA itu ada temanku lebih bukan pembulian ya, dipukulin sama 20 anak. Ya, itu Gila. termasuk pembulian Satu sih. orang itu. Satu orang. Perkara apa itu? Perkara kalau tak ingat-ingat itu perkara pelit sama Temen kalau satu ngomong nggak tongkrongan. enak. Kalau ngomong nggak enak. Ceplos gitu mungkin. Iya. Kalau ngomong nggak enak gitu doang. Sempat dipanggilin polisi atau gimana, dipanggil anak 20 itu dipanggil polisi terus tapi berakhir damai, nggak tahu deh itu ceritanya gimana. Tapi aku ngeliat sendiri. Tapi anaknya masih Pembengkak sempat semua. selamat kan? Pembengkak semuanya. Selamat.
tapi bengkak pembuluh darah matanya pecah, mata merah gitu. Bengkak biru. Ya orang tuanya nggak terima lah, pasti Ya lapor. pastilah, orang 20 orang lawan 1 bro. Dia nggak mukul siapa, tahu-tahu di. Ya mungkin karena teman-temannya itu geram sama dia. Pelit banget ya. Nah, Pelit. bisa jadi tuh. Iya. Gitu. Jadi apa namanya, bullying itu nggak mesti kita geram lihat dulu masalahnya di mana. Kalau memang dia bikin masalah terus diakibatkan seperti itu, ya nggak salah juga dia kayak gitu kan. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuahi. Iya, Iya. tapi nggak gitu juga sih, dengan cara kekerasan itu juga nggak baik gitu lah nyelesainnya gitu. Nah, salah itu juga salah, nggak membenarkan juga nggak menyalahkan. Bener. Serba salah jadinya kan. Iya. Kayak kita ya cowok ya. Duh. Lanjut. Mentang-mentang Jadi para gengs nih ya, perlu kita tahu bullying itu nggak cuma dengan main fisik atau dengan kalimat langsung yang menjatuhkan harga diri seseorang. Tapi ternyata bullying itu juga ini loh yang lagi viral, cyberbullying, tau nggak sih? oh dari internet. Oh iya, Dari cyberbullying. Iya, Cat kan mau. bilang cyberbullying, Ya coy. itu. Ono cok memancing aku yang dulu kan. Ket mau pusing. Ya, jadi sesuai ceritanya Mas Raffi ini ya, bullying yang dialami mungkin dulu Mas Raffi itu tidak merasa dibully, Iya. tapi itu juga tidak baik untuk dilakukan gitu loh guys. Nah, terus dari ceritanya Mas Raffi yang kedua ini tadi juga kayak dipukulin 20 orang. Sekarang secara logika ya, 1 lawan 20 itu udah enggak banget gitu loh. Apalagi nanti kalau lawannya itu kecil. Wah, gak sebanding Nah gitu lawannya. kan, apalagi dia masih sekolah kayak ya ampun. Kosok Begitu, keturun Pak. kan itu tangi ya. Blok Sorry, gini kayak kan. Gitu. Jadi aku sedikit cerita. Cyberbullying ini tuh juga sangat berpengaruh ternyata. Aku kira cyberbullying itu cuman apa sih, cuman komentar di Instagram doang, ngomentarin foto-foto kita yang menurut mereka nggak baik gitu. Ya, Tapi ternyata itu juga ngaruh untuk diri kita gitu loh. Entah itu betul. kepercayaan diri kita, entah itu kepercayaan kita ke orang lain kayak gitu kan. Betul. Tapi kalau bully menyakitin hati itu lebih parah sih daripada main fisik gitu kan. Itu bisa Soalnya merubah kan sifat soalnya. kalau udah kena hati, kena ke semuanya, mental kena, pikiran kena, Fisik semua juga kena nanti. Iya, nanti kan fisik kayak ada yang jahat lah, barcode lah istilahnya. Ada yang bahkan ya paling fatalnya itu bisa bunuh Bunuh diri. diri. Bunuh diri, Iya. benar. Nah, Cuman hati doang itu yang disakitin, bro. benar banget. Jadi bullying tuh ternyata faktornya itu mungkin hanya kebanyakan tuh masalah sepele Ya, yang menjadikan 10 gitu loh. Yang menjadikan apa ya? Masalah sepele tapi orang itu menganggap masalah itu besar gitu loh. ya itu tuh. Yang anggap sepele nggak ngerasain. Nah, Jadi gitu. dia nganggapnya hal biasa aja kayak gitu. Ya tuh. benar. Ya cuman kayak anak-anak zaman sekarang itu kan kalau misalnya omongan dibalas omongan itu nggak cukup. Itu yang penyebabnya itu sih. Jadi aku kayak mereka tuh berpikir kalau kamu bilang gini ke aku harus lebih bahaya daripada kamu ngolok-ngolokin aku gitu loh. Biar kamu itu mempunyai efek jerah. Jerah Itu gitu kan. salah, bro. Nggak gitu. Tapi nggak semuanya salah sih. Benar. Tergantung si pelaku pertama ini. Kalau emang dia udah keterlaluan, bisa jadi orang itu berpikir kayak kamu tuh harus jerah gitu loh. Iya, benar. Ya mungkin seperti yang diceritain Mas Dari itu memang benar-benar udah maksimal banget tingkat kesabarannya, kayak udah di luar batas, benar-benar kelewatan ya. Baru mereka bertindak. Kayak gitu mungkin bisa aja. Iya. Aku juga pernah di salah satu instansi itu, dia itu anak yang diem, terus dibully. Mungkin karena dia terlihat culun atau gimana ya. Dia itu dibully. Oke, sekali, 2 kali, sampai 3 kali dia tuh memperingatkan kayak jangan bully aku nggak suka gitu. Dia tuh kebetulan kayak anak baru di situ gitu loh. Terus gak usah bully aku nggak suka gitu. Ternyata diulangin lagi sama si pembuli ini. Halah, apa kamu tuh lo kecil, gak mungkin bisa ngelawan aku gitu, yang segede ini gitu kan. Ngeremehin gitu, bro. Nah, akhirnya dia tuh mukul gitu kan. Dia mungkin udah Yang kecil. jengkel. Iya, si Iya, anak yang benar. dibully kan Jengkel kecil. banget tuh. Jengkel, akhirnya dipukul perutnya.
itu masih belum belum puas gitu loh dia meluapkan, dipukul, terus dia mungkin ngambil cutter atau gunting ya. Waduh. Dia tuh udah jengkelnya terlewat batas, akhirnya ditusuk gitu kan, dia gak tahu berapa tusukan itu, kayak itu loh, seburuk itu gitu loh. Padahal cuman ya istilahnya kata-kata yang bisa dimaklumi lah, maksudnya halah ngapain sih dengerin orang kayak gini kan. Tapi gak semua orang bisa Gak berpikir semua kayak bisa gitu, gitu. gitu. Gak semua orang gitu loh. Apalagi si pembuli malah malu-maluin di depan umum. Orang banyak gitu. Sama umum ikut-ikutan. Aku pernah ada cerita. Waktu zaman SMP ada olimpiade olahraga di lapangan Surabaya gitulah ya, yang pesertanya masing-masing dari beberapa sekolah. Di situ aku punya teman beda kelas, tapi dia itu anak yang istilahnya itu memang dimanja sama orang tuanya, dimong terus. Jadi dia juga patuh sama orang tuanya. Kayak jangan hujan-hujanan atau makan teratur kayak gitu. Udah makan belum, sampai sekolah itu bawa bekal benar-benar kayak sesuai prosedur anak yang dirawat orang tuanya kayak gitu tuh. Nah, giliran waktunya sekolahnya itu bertanding, mendung dan gerimis. Dia izin dong ke coachnya. Pak, saya gampang sakit, katanya ibu. Saya izin ndak ikut ya Pak, soalnya hujan. Sejak saat itu timnya ngerasa sakit hati atau gimana gitu ya. Besoknya langsung dilabrak, anak takut hujan, disebut gitu. Disebar dong satu sekolah, sampai dia itu ke kantin, arek wedi udan, ke kantin sini, arek wedi udan. Kadang misal kayak panggilan apa ngelewati kelas, arek wedi udan, kayak gitu dong. Ada. Sampai dia itu Instagram dimatiin, BBM dimatiin. Dulu kan masih zaman pakai BBM dimatiin, pokoknya nggak mau berbaur sama siapa aja. Sampai dia itu kondisi rawat diri aja udah sampai kumel, nggak sebersih dulu. Entah itu nggak tahu, memang benar-benar kepikiran sampai tidur apa gimana. Muka kumel, badan kumel, kayak orang nggak mau ngerawat diri kayak gitu. Iya. Jadi kayak Sebawaannya kemprol Kasarannya kayak orang gembel lah. mungkin depresi ya dia Nah, dari itu tadi. pikirannya Berarti itu tadi. bullying bisa menyebabkan gembel. Bukan gitunya Bapak. Kurang-kurang nih. Karena bully kita gembel. Gembel kita, berarti aku gembel. Kan sebab akibat kan. Karena Iya, bully benar. kita gembel, sebab Aku akibat. main bahasa Indonesia goblok deh. Nilai 40. Dan gembel. Ini dia kayak udah nggak peduli sama dirinya sendiri, sakit tau, kotor, gak ada yang perlu diperhatikan. Aku hancur, nggak ada yang mau berbaur sama aku kayak gitu tuh. Sekarang masih hidup. Masih ada. Tapi setelah kejadian itu dia masih mau sekolah. Gak tahu ya, aku sejak aku SMP kelas 7, kelas 8-nya udah pindah karena faktor rumah sama sekolah jauh. Jadi aku sekarang lost kontak sama dia. Tuh. Pindahnya ke SMP ku pula. Ketemu dia. Iya. Jelas Oke. kurang-kurangi. Terus nih ya, buat Mas Tatang. Dulu Mas Tatang nih pernah ngebully. Kalau sekarang nih dengerin kata-kata bullying atau bahkan ngelihat video di YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya tentang kayak bullying. Terus pokoknya serba bullying, denger ataupun lihat fenomena kayak gitu. Gimana perasaan atau kayak apa ya? Apa sih yang ingin kamu luapkan ketika mendengarkan, melihat hal tentang bullying kayak gitu? Ya yang pasti pertama itu pengen ketemu orangnya. Kenapa? Soalnya kan aku dulu kan bully tuh di semua. Cyberbullying juga pernah aku dulu. Fisik juga pernah. Wah, parah sih. Iya kan dulu kan kecil. Itu kalau aku dengar ada anak nih ke aku, kok iso iku apa sih? Ada anak nih ke aku. Dia tuh nyampein pesan gitu loh dari temennya, tapi lewat dia. Itu kayak kon lo cari arek iku lo. Misalnya Indonesia aja kan. Kamu lo katanya itu lo, kamu lo wis jelek, sok-sokan ini. Jadi aku kan daripada dengerin ceritanya dia kan aku jengkel, langsung ketemu orangnya. Jadi ke bawah sampai sekarang. Jadi kayak aku kan sekarang udah menyesal ya, kayak dampaknya itu kan udah besar banget tuh kan. Jadi kayak mangkelnya itu masih ada gitu. Terus ada juga
nggak cuman cyberbullying itu kan nggak cuman dari sosial media kan, di game juga ada. Ya. Ya dulu aku pernah coba soalnya, aku kan jengkel ada game MOBA ya, salah satu game MOBA. Yang tembak-tembakan itulah ya. Bukan, ada lagi yang banyak hero-nya itu. Monopoli. Kok bisa monopoli? Zuh. Itu aku pernah nyoba, pernah main kan. Kayak dia tuh mainnya tolol gitu loh kan. Aku kan mangkel gitu. Aku coba ganti akun, aku loloin dia, di chat all gitu kan. Ibumu lu goblok. Iya pernah gitu. Sampai dia tuh bener-bener banting HP, bela-belain banting HP itu kan kayak HP bener-bener dibanting itu depanku sendiri kan. Aku kan pura-pura ganti akun itu kan. Gak sopan. Berarti dengan orang dekat dong. Dengan orang dekat. Banting Gila, HP. Iya, kalau gila orang orang udah satu terlanjur kayak kesel sakit hati itu dia nggak Kesel. peduli apapun Gara-gara dilempar buat sepele itu pelampiasan tadi ya. kan kembali Iya, ke hal bener-bener. sepele kan. Gara-gara cuman mainnya tolol itu aja loh. Aku mangkel gitu sampai ganti akun, dia banting HP, akhirnya besok itu marah-marah ke orang tuanya gitu loh, minta ya istilahnya sekarang kalau minta apa-apa banting pintu lah. Jejak pintu, nendang pintu. Iya. Nendang pintu dia aerok. itu ya kesabarannya setipis tisu ya. Dikit-dikit dikit-dikit. Itu dulu. Sekarang Coba ya. sudah setebel itu. Oh enggak lah. Oh, iya. Oh, enggak, udah sabar Udah gitu. sabar aku. Aku udah sabar. Duh, sabar dia ternyata. Sabar aku. Nanti paling sih habis syuting aku bereskan dia. Gak. Canda guys. Saya tahu iki rambutku ya apa sih? Terus Mas Dadang nih, yang notabene beda ya sama Mas Tatang yang dulunya suka Ya ngebully. jelas dong. Iya, Mas Tatang yang dulu suka ngebully aja sekarang kalau lihat orang dibully tuh dia tuh pengen nemuin pelakunya Iya, itu. nemuin langsung. Pengen tanya, ngapain lu ngebullying dia gitu. Ah. Nah, kalau Mas Dadang kalau lihat atau denger hal berita yang kayak gitu, respon Mas Dengar Dadang kata gimana? bullying itu. Iya. Kayak yang kita jelaskan di pembicaraan awal, bullying itu banyak banget luas kalau kita nggak bisa kita nyalakan di satu sisi. Kita lihat dulu masalahnya di mana kayak yang diceritakan Mas Kacamata tadi itu memang dia dibully sama anak 20 lebih. Tapi lihat dulu yang bikin sebabnya itu apa yang bisa mengakibatkan dia kayak gitu tuh. Nah, bisa jadi di sisi lain memang anaknya kecil atau anak yang merasa dominan atau sebutnya alpanya gitu ya. Lihat, kamu tiba-tiba dibully, kan nggak ada salah apa-apa, nggak ada masalah apa-apa kan kayak gitu ya. Nah, terus Kayak gitu contohnya tuh ya. ada juga misal kayak anak baru masuk sekolah, memang orangnya karakternya ramah senyum atau apa. Ada sisi lain anak geng-gengan yang lagi nongkrong terus ngeliatin dari jauh, wah arek iki sok-sokan. Ada yang juga yang tiba-tiba kalau misalnya ngelewati dia tiba-tiba dicekat terus jadi bully-bulian, itu juga bisa jadi. Banyak banget permasalahannya, tapi kita nggak bisa nyalakan Satu itu pihak ya. satu pihak. Dilihat dulu. Permasalahannya apa dulu baru kita tahu gitu kan ya. Kayak itu, satu anak dikeroyok orang 20, pasti kita bilang, wah anak 20, pasti yang salah mereka kan. Ngawur anak satu. Nah kayak gitu. Tapi memang basicnya mulutnya dia kayak gitu yang bikin mereka semua sakit hati dan mereka berkumpul buat Buat menghancurkan dia. iya kayak gitu tuh sebutannya. Bantai bro. Ya mungkin niatnya tuh membuat jerah gitu kan. Ya emang Tapi kebablasan. emang yang dulu salah, kan kayak gitu. aku juga kan tujuannya buat itu kayak Tapi kalau memberikan efek jerah bro. Kalau mau dipikir ruwet lagi, mungkin balasannya sampai pembuluh darah hidung, Mata pecah. mata pecah, itu mereka pikir udah sepadan sama rasa sakit yang mereka rasakan. Bisa aja kalau mau dipikir lebih ruwet lagi. Tapi aku gak ambil pusing. Iya kan pembuli. Hari ini kau nih tadi pembuli. Tuh guys. Kalau Mas Dari, menurut Mas Dari kalau mendengar kata bullying itu seperti apa? Ya udahlah. Aku lebih mikir ke apa ya? Gak diambil pusing. Kalau misalkan itu terjadi gitu, ketika bukan di orang terdekatku, aku gak peduli di orang terdekatku. Ketika aku punya anak gitu dan anakku kena bully, nah itu lebih kayak mikir aja solusinya gimana gitu, kayak gitu. Karena sampai sekarang belum ada solusinya sih menurutku.
Sometimes ada orang yang diem nggak ngapa-ngapain ini seperti kata tadi Mas Dadang, nggak ngapa-ngapain, diem, dilihat orang kok melete hari ini. Nah, kayak gitu. Padahal nggak ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain. Ada temanku pernah cerita juga dari SD dibully, nggak ditemenin gitu. Culun. Bukan culun. Dikira nggak Mewah. mau pertemuan Anjing gitu. cerita. Bawaannya kayak- Dia sampai nangis-nangis cewek, temenku cewek. Dia sampai nangis-nangis itu. Dulu itu main waktu SD itu kelas Lato-lato. 3 4 itu sepedaan Enggak. bareng gitu sama teman-teman Sepedaan. komplek. Sama latu-latuan. Terus gara-gara apa? Nggak tahu sebab apa. Gara-gara satu anak itu ngomong kalau sini loh, gini. Yang lain ikut-ikut. Nah, bullying juga bisa karena salah satu faktor itu. Ada yang mempengaruhi gitu. Nah, Jadi, faktor mempengaruhi. padahal nggak ada bukti dan segala macam karena Ya. masih kecil mungkin ya nggak Nah. paham kayak gitu, nggak dikumpulin. Terus SMP lagi ada juga guru yang suka membuli. Pada saat itu temanku cerita gitu sih, gurunya ngikut-ngikut bully. Gitu. Gimana ngikut bully maksudnya? Ikut bully gitu gara-gara aku lupa cerita detailnya. Pokoknya dia dipanggil di ruang guru, diomelin sama gurunya, kamu nggak akan jadi apa-apa kayak gitu. Wah, itu kok termasuk wah. bullying. Itu enggak Termasuk sih. Kayak 1-2 kasus sih, itu banyak sih orang-orang Ya, banyak. ya. Bisa aja kayak yang aku ceritakan tadi. Memang guru nggak tahu apa-apa tapi dihasut seakan dia itu salah, jadi ikut Iya. menyalahkan. Sebenarnya dia tuh nggak ngapa-ngapain, tapi berhubung Mm-mm. teman-temannya ini banyak yang ngomong, Bu ini Ya. loh si Alo gini, si Alo gini. Tadi teman yang lain si Alo kayak gini, si Alo gini. Dan gurunya pun jadi kayak geram. Kamu ngapain sih bikin masalah terus gitu. Akhirnya gurunya kan, kamu tinggi jadi apa loh? Kalau kayak gini terus kayak gitu kan. Padahal kan guru harusnya membimbing. Gitu. Nah, Gitu. Guru digugu dan ditiru. Nah, Tuh kan. Harusnya ditanya gitu ya. Berita tidak hoax tidak tuh. menjudge. Benar. berita hoax juga bisa. Kayak sama kejadian SMP nih. Anak ketua kelas, ketua OSIS yang barusan dilantik jadi ketua OSIS, tapi ada yang nggak terima karena nggak kepilih. Disebarlah berita hoax bahwa dia ngerokok atau nge-vape gitu. Kan memang sekolah peraturan tidak boleh merokok dan tidak boleh nge-vape. Apalagi dia seorang ketua OSIS kayak gitu. Berita palsu ini benar-benar nyebar sampai dia 1 minggu 2 mingguan nggak mau sekolah. Jadi seluruh urusan OSIS diserahkan kepada wakilnya. Kayak gitu. Karena memang benar-benar udah serasa namanya jelek kayak gitu tuh. Apalagi Ya, kena malu tegur, gitu kan ya. kena tegur guru, terus orang tua ya ikut kehasut sama apa namanya Berita itu tadi. gitu. Permasalahannya ya gini, udah itu cemburu. Si orang yang cemburu ke ketua OSIS itu memang ngelakuin kesalahan. Di sekolah kan nggak boleh pacaran. Dia pacaran terus difoto diam-diam dari jauh. Mau kalau misalnya nggak mau putus bakal dilaporin ke guru kayak gitu tuh. Ngancem. Nah ternyata dia duluan nyebar hoax. Akhirnya malah dia yang kalah. Wah, cocok jadi fakultas hukum dia nanti. Menang Jadi dia. sebelum konflik itu ada konflik di balik itu ya. Udah gitu cemburu didukung sama udah gitu nggak mau kena marah sama guru terus didukung sama kecemburuannya nggak kepilih ketua OSIS. Dia sama-sama kandidat ketua OSIS. Terus akhirnya dua-duanya nggak ada yang jadi ketua OSIS, ganti kandidat lain, atau salah satunya tetap Diturunkan. dua-duanya ini berarti nggak ada yang jadi ketua Nggak ada OSIS. yang jadi Ya. apa namanya ambil dari pengurus inti yang memang lebih dominan baru Memang satu-satunya dipindahkan jalan sih. jabatan. Ya jalan tengah Jalan, ya jalan, emang. jalan tengah, jalan darurat, jalan tikus, nah segala macam lah itu. Oke, jadi itu tadi cerita bermacam-macam cerita bullying dari gue star kita yaitu Mas Tatang dan Mas Dadang, dari host tercinta kita Mas Raffi. Itu kayak banyak banget hikmah yang perlu kita ambil. Jadi nggak semena-mena, nggak semua bullying itu terjadi karena satu pihak yang salah gitu. Bisa jadi Dua pihak, kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Bisa jadi kedua belah pihak ini sama-sama nggak mau mengerti. Bisa jadi ada yang menghasut. Ya, Nah, mempengaruhi. banyak banget faktor yang mempengaruhi bullying ini, guys. Jadi buat teman-teman yang udah nonton ini, dijernihkan lagi pikirannya.
dikorek lagi permasalahannya, jangan hanya dilihat dari case-nya aja, jangan hanya dilihat dari covernya aja gitu, oke? Permasalahan itu tidak hanya dilihat dari kamu mencuri, oke? Oh dia itu berarti maling gitu, nggak semuanya seperti Nggak itu, bisa jadi semuanya. dia itu Ngambil barang mungkin- curian. Kok iso Kayak malah gitu lebih juga. parah. Barangnya dia dicuri terus dia ambil dari malingnya diam-diam. Nah itu bisa jadi dia ngambil haknya sendiri gitu kan ya. Ya benar-benar. Banyak banget versi yang tidak kita ketahui di balik bullying itu guys. Tapi ada cerita bullying yang paling parah sih. Silakan Alvin. Itu dulu pernah, dan itu juga sama dia ya. Pernah dulu kita SMP kan, dia baru pindah di SMP ku. Itu langsung jahil. Kayak temen tuh kan kasih kayak Sprite tuh. Terus beli micin tuh 2 kilo. 2 bungkus apa ya? Oh iya 2 Bukan bungkus. Sprite, Bro. Palpi. Minute palpi ya. Minute mid palpi. Oh minuman jeruk itu. Minuman jeruk itu kasih micin itu 2 bungkus langsung. Itu kan rasanya kayak minum air bulu ketek. Biasanya nggak sekolah selama seminggu. Tahu opname. Opname dia. Dan itu pun kita tahunya pas udah dia masuk sekolah itu baru tahu kamu kemana aja. Opname aku. Loh, iya. Aduh, ya Allah untung nggak mati kamu ya. Lost take. Memang parah sih Alvin ini. Iya. Oh my Dulu, god. Tapi ada solusi yang kita temukan untuk bullying. Silakan Alvin. Ya solusinya kurang-kurangin lah guys. Soalnya apa ya, kayak kamu merasa bersalahnya itu lama banget sampai sekarang. Bahkan aku pun ngerasakan itu dari kecil sampai sekarang itu. Tapi yang saya lihat-lihat ya, dia tidak merasa bersalah sama Tidak ada sekali. rasa Aku penyesalannya. merasa Kamu bersalah sumpah. sujud di depan Mas Dari sekarang. Merasa bersalah lah guys. Maksudnya pikiran itu masih ada gitu loh sampai sekarang. Kayak ya ngapain dia dulu aku kayak gitu. Kayak misalnya mau ketemu itu kan jadi canggung gitu kan. Aku kan dulu pernah separah ini sama kamu kan, ketemu canggung ya. Krik-krik gitu kalau ketemu. Terus merasa bersalah ini walah rek, Bayangin emang. iya apa ketemu canggung. Oh iya, Iya, wis Dalam bareng-bareng hati lah. berkata, keluarga sehat. Sehat. Nunggu Udah dipancing makan, tak? dulu. Udah. Masnya udah makan dah? Belum. Mau makan nggak? Nggak. Ya itulah, berhentilah jadi pembuli. oke. Di sini aku mau minta ini deh, kayaknya lebih asik kalau biar teman-teman muda yang nonton ini biar lebih mengerti. Kasihlah apa quotes gitu kayak. Ada jangan tip lupa gitu nggak? 10.000 nah 20. Wah, bukan gitu konsepnya. Tip hotel. Quotes buat anak-anak muda kayak. Kok quotes? Gongsong bong ding wong ding kan. Pepatah Thailand pernah Lengkap. berbicara Pesan bahwa lah, pesan untuk anak muda zaman sekarang. Makalah manakan tutor Serius dong, Bang. Thailand. Maksudnya pesan-pesan nih buat para teman-teman di rumah gitu. Iya, buat pesan buat teman-teman di rumah. Ya pesannya itu tadi. Kalau Apa? kalian pengen merasa kuat itu ya bersaing secara sehat aja lah. Ya kan? Maksudnya jangan irian. Jangan kan iri sama satu sama lain itu kan bisa jadi nanti kalian melakukan hal bodoh. ya pokoknya penyakit hati itu udah susah lah sembuhnya. Walaupun dia udah kerja baik-baik, gimana tetap dibilang pencitraan ya penyakit Kayak hati. lagu jagalah Hati belalang kupu-kupu. janganlah kau Oh kotori. iya, itu. Masa belalang kupu-kupu itu loh. Apa Oke, kan kok? mungkin ada tambahan dari Mas Dari pesan untuk teman-teman yang di rumah. Apa ya? Keturun ataan. Ngapain lah bully membuli gitu. Penting. Apa ya? Mungkin karmanya nggak sekarang gitu. Bisa Ya, nanti benar. ke anak kalian. Ya. Kalian pelaku pembuli, anak kalian dibully terus mau gimana gitu. Kalian gak bisa apa-apa. Nyesel. Pada akhirnya kalian sendiri yang nyesel. Kayak katanya What Rabi you Purba pay, what you get. Kayak katanya Rabi Purba di acara Karma. Apa yang Anda lakukan? Itu yang ada tuh. Enggak, Oh, belum, bukan. Apa yang Anda lakukan dahulu akan bertambah dengan apa yang Anda rasakan sekarang kayak gitu tuh. Jadi makanya makan itu perlu dengan makanan bergizi supaya Anda tetap sehat, tetap bugar, Minum susu. dan jangan lupa menggunakan produk kesehatan. Nah, Ya. jadi ngiklan nih. Kan
Kok iso kon kate dodolan aku nang kene, lelang aku. Oke guys di rumah, terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa dengerin pesan-pesan penting dari Mas Tatang, Mas Dadang dan juga host tercinta kita Mas Raffi. Sehat terus kalian di rumah, jangan membuli, oke? Ya, betul dong. Jangan menilai sesuatu dari covernya aja. Jadi kita tuh harus tahu sedetail-detailnya baru kita bisa menilai. Betul. Gitu. Walaupun mukanya jelek belum tentu hatinya baik. Gimana? Oke guys, see you di next episode. Bye. Bye. Bye.